Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh mau nyapa teman-teman dulu nih. Coba di onin dulu mic-nya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Online ini Wabarakatuh. apa di rumah nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini online di kampus apa di rumah nih teman-teman? Di rumah. Di rumah ya. Di rumah. Oh, Di jalan. Di belum masjid. tatap muka emang. Di jalan. Kuliahnya belum tatap muka. Kan hari Minggu, Ustaz, hari Minggu. Oh iya. Sekolah minggu kali. Ustaz kamu udah hari ya? Bang Denis nggak ada kenal hari Minggu, kenalnya hari kerja terus dia. Pengalannya hitam semua, nggak ada merahnya ya. Iya. Udah lupa tanggalan. Apa karena tanggal tua? Baik, teman-teman, aneh perkenalan sebentar ya. Iya Ustadz. Ya, nama aneh Denis Sulaiman Firdaus. Aneh alumni STAIS tahun 2015 wisudanya. Dulu di STAIS sempat jadi presiden BEM di tahun 2011. Mantap. Iya, aktivitas sekarang usaha ya. Sekarang buka konveksi, alhamdulillah. Sebelum buka konveksi juga sempat ngajar di SMK Prudence School. Jangan-jangan ada alumni Prudence School nih di sini. Ada nggak ya? Banyak, Ustaz, kayaknya banyak. Banyak kayaknya. Ya. Baik, segitu aja mungkin perkenalan dari Aneh. Nanti biar kita efektif waktunya karena Ustadz Jamal juga sudah bergabung. Pak Ketua Hamasah, dari perwakilan Hamasah ada Ustadz Iwan ya. Hadir. Siap. Baik, kita langsung mulai aja ya acaranya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustaba, ahli sidqi wal wafa, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Caranya nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam ya. Sehingga kita masih Allah gerakan hatinya, mudahkan untuk bisa melaksanakan acara yang luar biasa pada malam hari ini ya. Salawat serta salam mari kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang di jalannya, senantiasa bersolawat kepadanya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati juga, Ustadz Jamaluddin LC, Ustadz Dahari, Ustadz Ian, Ustadz Andi Windarto. Alhamdulillah akhirnya kita bisa terlaksana acara yang sudah cukup lama ini direncanakan oleh teman-teman panitia dari Hamasah ya. Untuk
sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti teman-teman tata tertibnya kita usahakan teman-teman kameranya on ya, tapi mikrofonnya tetap di mute, tetap di off supaya kita bisa menyimak dengan maksimal. Acara selanjutnya itu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Ikhwal Syah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepada Akhina Ikhwal Syah, kami persilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin wad'u law tudhin fayudhinun wa la tuti' كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Akhina Ikhwal Syah. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dan wejangan dari Ustadz kita, Ustadz Jamaluddin LC. Kepada Ustadz Jamal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ikhwatifillah, para alumni panitia acara malam ini hormati. Saya lihat juga banyak mahasiswa yang ikut bergabung dalam acara Hamasah ini, tapi saya belum melihat dosen yang ikut bergabung. Hanya di situ ada Pak Dahari yang saya belum lihat. Teman-teman semua yang saya muliakan, wabil khusus kepada pembawa narasumber Kapitra yang berbahagia, yang sudah banyak pengalaman, yang sudah melakukan bisnis, yang sudah berbagi ilmunya kepada yang lain. Mudah-mudahan malam ini juga kita akan mendapatkan ilmu dari beliau, ya, sehingga mulai hari ini kita ada perubahan, bisnis kita berubah menjadi lebih baik, orientasi hidup kita bisa berubah lebih baik, pola pikir kita juga berubah menjadi lebih baik. Ini tujuan adanya sebuah acara, ya, kita ketemu dengan pengusaha, tujuannya itu orientasi berubah, pola pikir berubah, gaya hidup berubah, itu tujuannya. Semoga niat kita ini bisa tercapai, ya, niat kita bisa tercapai, dan apa yang kita inginkan itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, bahwa memang kalau kita lihat bahwa acara ini jam 8 dimulai itu terlalu malam. Ya, kita kasih waktu misalnya narasumber untuk berbicara 1 jam. Itu udah sampai jam 9, jam 9 atau setengah 10. Belum ada dialog, belum diskusi, belum yang lain. Ya, saya minta kepada panitia kalau seandainya nanti ada acara hal yang seperti ini, biar agak pagian sedikit, biar agak siangan sedikit, biar waktunya lebih panjang sehingga kita lebih puas. Ya, teman-teman alumni, ya, alumni, bahwa saya menyebut alumni itu udah 1100, Pak Andi, Pak Ian, alumni kita, alumni STI Asyukriyah itu dari pertama kalau saya hitung itu udah 1100. 1100 ini adalah jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang begitu besar. Namun saya lihat alumni-alumni, saya lihat data bahwa alumni-alumni ini memang pekerjaannya setelah mereka lulus dari STI Asyukriyah itu bermacam-macam. Tapi kebanyakan guru. Ada yang mengajar, ada yang bisnis, ada yang menjadi pengusaha, macam-macam. Sampai ada yang menjadi TNI juga ada. Nah, ini macam-macamnya pekerjaan teman-teman. Boleh kalian bekerja di tempat yang lain, di tempat-tempat yang kalian bisa temukan pada hari ini. Tapi saya minta, baik itu alumni maupun yang masih aktif sebagai mahasiswa, yang sebentar lagi menjadi alumni, bahwa kalian bisa mengikuti acara ini dalam rangka untuk merubah orientasi, merubah gaya hidup. Tidak dilarang kita menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, untuk berbisnis, menjadi pengusaha, itu tidak dilarang. Nggak apa-apa kita menjadi seorang pejabat pemerintah, misalnya menjadi ASN, tapi sambil berbisnis, boleh. Karena bisnis, usaha, dagang itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Kita seorang dai, ya, seorang dai boleh kita berdagang, berbisnis, berusaha. Ya, karena itu adalah sebuah perbuatan yang memang dikerjakan oleh Rasul, dan itu memang usaha itulah, ya, menjadi pengusaha, menjadi pembisnis itu adalah yang bulanannya, hariannya itu enggak menentu. Yang memang kadang-kadang enggak sama sekali, kadang-kadang juga melebihi dari gaji ASN untuk 1 bulan. Itu bisa terjadi.
Nah, beda dengan kalau kita menjadi karyawan, kita menjadi pekerja, bulanannya sudah bisa dihitung. Oh, bulanannya sekian. Itu udah bisa dilihat. Tapi kalau pembisnis yang kadang-kadang memang nggak sama sekali dan kadang-kadang itu besar sekali. Oleh karena itu, kalian yang sudah bekerja di suatu tempat, apakah menjadi guru, apakah menjadi karyawan, atau menjadi yang lainnya, silakan itu dilanjutkan, namun jangan ditinggalkan. Bisnis itu walaupun dagang kecil-kecilan, jangan ditinggalkan. Karena itulah yang mungkin akan membawa keberkahan buat kehidupan kita. Dan itu juga mungkin bisa buat tambah-tambahan untuk anak-anak kita sekolah, untuk hal-hal yang lainnya yang mungkin itu kita jarangkan sifat dari situ. Ya, artinya kalau kita memang sudah mencanangkan, insya Allah Allah akan memberikan sebuah kemudahan. Ya, Allah akan semua memberikan kemudahan. Oleh karenanya, saya mohon minta ya kepada alumni, kepada Hamasa ya untuk sering-sering melakukan bertemu dengan para pengusaha yang sukses. Nah, kita ambil ilmunya, kita belajar dengan mereka. Insya Allah kalau memang kita mempunyai ilmu, belajar dari mereka, lalu ilmunya kita kuasai, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran. Yang penting harus kita memiliki niat yang tinggi, niat yang kuat. Setelah niat yang tinggi dan niat yang kuat, kita harus melakukan sebuah aktivitas. Jangan diam, jangan hanya sekedar niat, ya, tapi usahanya tidak ada, aktivitasnya tidak ada. Kita harus mencoba dan terus mencoba. Yang insya Allah saya pengen bahwa lulusan dari Asyukriyah mereka tidak lepas harus menjadi seorang dai, kemudian menjadi pengusaha. Kalian ketika menjadi guru, kita sebutnya adalah juga dai, karena kalian membentuk seorang murid menjadi yang lebih baik, tapi jangan ditinggalkan. Bisnis jangan ditinggalkan. Kalian menjadi karyawan, nggak apa-apa, tetapi bisnis jangan ditinggalkan. Misalnya, ya misalnya dagang kecil-kecilan, es mambok, misalnya kita buat es mambok, taruh kulkas, besok sudah membeku, kita jual, itu salah satu. Itu adalah usaha-usaha yang kecil. Tapi itu usaha itu menjadi besar. Kita saja sebagai manusia kecil dulu, dari kecil nggak punya apa-apa, nggak memiliki apa-apa, pakaian pun tidak ada, bisanya hanya nangis. Tapi begitu lama dewasa ya sudah berpikir, akhirnya kita bisa mandiri. Nah, ini juga begitu. Semua usaha juga dari kecil dulu. Nanti kalau sudah Allah memberikan keberkahan, itu akan menjadi besar dan terus membesar. Saya kira teman-teman Hamasah yang dilokomotopi oleh Pak Andi. Mana Pak Andi? Pak Ian. Mana Pak Andi, Pak Ian? Halo. Iya, ya. Ya Pak Andi cuma gambarnya saja, orangnya nggak ada. Iya. Siap. Ngambil kopi, Ustaz, ngambil kopi. Teman-teman yang berbisnis, menjadi pengusaha yang kalau teman-teman akan menjadi pengusaha yang sukses. Doa kami, para dosen yang ada, kita memiliki dosen 45 orang, staf 21 orang. Ini akan mengiringi doa kepada kalian yang ada niat untuk berusaha, yang ingin menimba ilmu dari Pak Citra ini. Kami doakan semoga kalian diberikan keberkahan dan diberikan kesuksesan di dalam segala hal. Berkeluarga diberikan keberkahan,
Subhanahu yang ingin berusaha menjadi pebisnis hari ini sudah dicatat oleh Allah sehingga besok sudah bisa memulai dan beraktivitas. Saya kira cukup sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari suruh pakai dasi itu. Aduh, Ustaz. Punten, Ustaz, baru ini. Ya, oke, lanjut. Ini saya lihat yang ikut udah 150 orang nih. Yang ikut Alhamdulillah, Ustaz. ya, 150. Oke, Pak Iwan dilanjut. Dennis. Siap, Ustaz. Suaranya nggak ada, Denis. Masuk Pak Iwan. Oke, siap. Ya. Selanjutnya sambutan dari himpunan alumni STAI Asyukriyah akan disampaikan oleh Ustadz Iwan. Kepada Ustadz Iwan kami persilakan. Jazakallah, Denis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ustaz yang kami hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Jamaluddin LC selaku Ketua STAI Asyukriyah, dan juga di tengah-tengah kita juga hadir Ustaz Dahari dan juga teman-teman dari pengurus Hamasah yang selalu dilembukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh alumni mahasiswa STAI Asyukriyah yang insya Allah berbahagia, dan juga teman-teman mahasiswa ya yang insya Allah semester 5, dan juga mungkin ada beberapa yang mungkin baru, insya Allah semuanya bisa bergabung pada malam hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga nikmat Allah yang tiada terabaikan pada kita pada malam hari ini insya Allah menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat untuk menapaki jejak kita ke depannya seperti itu. Salam dan juga salam semoga dengan selalu tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan semua kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Mohon maaf teman-teman semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya mewakili ketua ya Hamasah himpunan alumni mahasiswa STAI Asyukriyah. Saat Ian sedang ada pekerjaan yang tidak bisa tinggalkan, mewakilkan pada saya. Perkenalkan lebih dulu, saya Iwan Wahyudi ya, saya di Hamasah selaku wakil ketua. Ya, insya Allah nanti sedikit akan saya perkenalkan terkait dengan pengurusan di Hamasah ya, mungkin teman-teman nanti bisa mengenal satu dengan yang lainnya, dan insya Allah ada beberapa bidang yang teman-teman nanti bisa gali, dan insya Allah kita akan membuat programnya untuk teman-teman semuanya. Malam hari ini insya Allah bagian dari program kita yang perdana, kita ingin merekatkan silaturahmi teman-teman semuanya dalam Hamasah seperti itu. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan tadi nama saya Iwan Wahyudi, amanah saya saat ini di SMP Asyukriyah ya, masih di Asyukriyah juga ya. Dulu saya lulus tahun 2012 ya Denis ya. Ya dulu pernah juga menjabat sebagai Presiden BEM ya. Setelah saya Wahyu ya, kalau nggak salah Andi juga ya, ada Denis juga seperti itu. Ya, ini adalah bagian perjuangan kita, bagaimana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berjalan bersama beriringan untuk memberikan yang terbaik khususnya ya untuk STAI Asyukriyah seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit perkenalan
Mohon izin share sedikit ya supaya teman-teman nanti bisa melihat terkait dengan Oke, sudah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat ada ini ya? Terlihat Bu Sam? Ya, ya. Ya, ini susunan pengurus Hamasah. Perlu saya perkenalkan, di sini ada Dewan Pembina, yaitu Ustadz Haji Jamaluddin Ibn LC sebagai Ketua Stay Asyukriyah, dan juga ada Ustadz Dahari sebagai Wakil Ketua ya. Terus ada penasihat kita, Ustadz Anwari, Ustadz Khairawan, ya, Ustadz Heri Rahmadin Syah, Ustadz Khairul Anam, dan Ustadz Haji Wiono. Beliau ini adalah senior-senior kita yang insya Allah juga alumni Syukriyah. Sebagai ketua umum di sini ada Ustadz Ian Sopian MPDI. Beliau adalah saat ini amanahnya di Kepala SMP Al Husna ya, yang ada di dekat GOR Tangerang. Saya sendiri sebagai wakil Iwan Wahyudi. Ada Sekjen yang sudah bersama-sama kita sejak tadi, Ustadz Andi Winarto, dan juga dibantu Pak Mukhlis ya. Bendahara umum alhamdulillah juga hadir memakai jilbab kuning yang dari tadi sudah standby. Bu Syamsiah. Assalamualaikum Bu Syamsiah. Ya, juga dibantu Bu Hamidah ya, seperti itu. Nah, ini pasangannya tidak boleh dipisahkan sebagai bendahara di Hamasah seperti itu. Selanjutnya kita ada 3 ketua bidang pertahanan organisasi. Itu ada Ustadz Sudirman SPDI. Beliau juga saat ini bersama-sama kita di Lembaga Pendidikan Islam Asyukriyah. Beliau di tim evaluasi dan pembinaan. Terus ada juga ketua 2 komunikasi kerjasama. Itu ada, mungkin teman-teman juga sudah kenal, Nur Hidayat SEI ya. Beliau juga selain di Asyukriyah, beliau juga standby di STAIS, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga ada ketua 3 bidang kemitraan pendanaan, ini saat Badru Tamam MPD. Ya, insya Allah teman-teman semuanya ini sedikit perkenalan dari kami, bahwasanya ternyata kita ada loh kepengurusan Hamasah, dan insya Allah dari kemarin sudah regenerasi yang kedua bulan Agustus tahun 2020. Jadi sudah hampir 1 tahun kepengurusan kita. Oleh karena itu insya Allah program-program akan kita gulirkan. Ya, nantinya insya Allah kita akan membuat KTA, menghimpun dari teman-teman semuanya ya. Karena di sini ada bidang-bidang yang nanti akan mengelola teman-teman semuanya. Jadi mohon serius teman-teman semuanya. Kita bergerak bersama untuk memberikan terbaik ya, khususnya ya untuk Stay Asyukriyah seperti itu. Karena kita adalah dulunya pernah berada di Stay Asyukriyah. Oleh karena itu apapun yang kita berikan, paling tidak yang pertama adalah Stay Asyukriyah harus kita majukan. Baik, mungkin tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah bagian dari program kita, sehingga nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi memberikan yang baik. Tadi Ustadz Jamal, insya Allah tidak hanya hari ini saja, dan juga waktunya mungkin kita akan ganti, mungkin di hari Sabtu atau Ahad, sehingga teman-teman semuanya ketika nanti diberikan pencerahan terkait mungkin dengan bisnis dan lain sebagainya, insya Allah waktunya lebih panjang dan insya Allah bisa digali lebih jauh lagi. Ya, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Kang Fitra Jaya Saleh ya, alhamdulillah pada malam hari ini sudah memberikan waktunya untuk kita semuanya, bergabung sama kita semuanya untuk memberikan terbaik untuk teman-teman alumni yang insya Allah beliau sudah melalang buana terkait bisnis ya. Nah, tema kita malam hari ini adalah how to grow your business. Bagaimana kita akan mengembangkan bisnis kita ya. Oleh karena itu tolong disimak teman-teman semuanya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan banyak sekali nanti webinar kita lakukan, dan insya Allah ketika nanti semuanya sudah aman, nyaman, insya Allah kita akan offline di Asyukriyah ya, ataupun di tempat-tempat yang mungkin kita bisa gunakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih jazakallah khair Ustadz Iwan Wahyudi atas sambutannya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi saya mau sapa dulu nih Coach. Bapak lagi Zoom. Coach Fitra Jaya Saleh. Halo. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach? Kabarnya Coach? Alhamdulillah, khair. Sehat. Lagi live dari kota mana nih Coach? Lagi di Solo, ini nggak. Oh, lagi di Solo. Jadi harus di Solo, siap-siap, preparationnya harus 100% persiapan. Ya, iya Coach. Ya, teman-teman nih, alhamdulillah kita dapat waktunya Coach FJS ya, karena susah banget nih untuk minta waktu FJS. Bahkan ketika FJS ke Tangerang aja, saya sampai nggak bisa ketemu. Karena jadwalnya padat banget nih. Tiap hari bisa pindah kota-kota di seluruh Indonesia. Makanya buat teman-teman, jangan disia-siakan kesempatan malam ini untuk benar-benar disimak materi yang luar biasa dari Coach FJS ini. Udah siap ya Coach materinya Coach ya? Siap. Ready. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kepada Coach Fitra Jaya Saleh. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, syukran. Oke, gambar saya boleh dijadikan itu biar di layar semua, biar bisa menyimak sambil melihat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman, para sahabat-sahabat dan juga teman-teman semuanya. Ini saya manggilnya apa nih? Teman-teman aja ya. Biar kita ini akrab. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini yang ada dalam Zoom ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi, uswatun hasanah kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, bisa masuk surga bersama Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, nama saya Fitra Jaya Saleh. Sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Fitra Jaya Saleh. Saya lahir di Ambon, besar di Jakarta, lalu di Priuk besarnya, lalu kuliahnya di Solo, dan sampai sekarang alhamdulillah rumah saya di Solo, dan aktivitas sehari-hari menjalankan bisnis. Bisnisnya ada beberapa jenis bisnis, yang paling baru ini ada skincare dan herbal. Dan di antara semua bisnis itu, aktivitas yang paling banyak yang menghabiskan banyak waktu itu adalah mengajar di pondok pesantren. Jadi saya di Solo bikin pondok pesantren namanya Pondokpreneur Indonesia. Di pondok pesantren kami isinya anak-anak lulusan SMA atau lulusan kampus kuliah yang tidak ingin melanjutkan ke pekerjaan, cari kerja, tapi pengen berbisnis. Nggak ngerti caranya, di sini diajarin. Jadi pondok pesantrennya itu cuma belajar 2 hal. Belajar Quran sama belajar bisnis. Jadi semua yang lulus itu harus bisa hafal Quran dan sudah punya bisnis. Jadi diberikan mental sebagai seorang pebisnis, pengusaha, mindset pengusaha, diberikan technical skill menjadi pengusaha, dan juga belajar tentang Quran, belajar tentang ilmu Quran, belajar tahfidz, belajar hadis, belajar bahasa Arab. Di pondok. Jadi anak-anak lulus biasanya rata-rata butuh waktu 1-2 tahun. Setelah lulus, udah ada tambahan hafalan dan juga udah bisa berbisnis. Kurang lebih aktivitas saya sehari-hari ngajar di pondok pesantren. Hari ini saya ingin bercerita kepada teman-teman semuanya sebuah materi yang mudah-mudahan ini bisa menggugah
bisa menggugah dan bisa membuat kita mendapatkan insight baru. Nah, kalau kita bertanya kepada orang atau bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang ingin sukses? Pasti jawabannya adalah, ya saya, kita semua ingin sukses. Kita semua ingin menjadi orang yang berhasil. Kita semua ingin jadi orang sukses dunia akhirat. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Pasti orang ingin sukses. Ingin mencapai cita-cita yang dia inginkan. Ingin bermanfaat bagi keluarga, bagi orang tua, bagi agama, bagi negara, bagi bangsa. Semua orang ingin jadi orang yang berkontribusi. Semua orang pengen sukses. Pengen sehat, pengen bahagia. Semua orang pengen sukses. Nah, tapi apakah semua orang bisa sukses? Nah, ini pertanyaan yang penting. Apakah semua orang bisa sukses? Apakah semua orang bisa jadi pengusaha? Nah, saya lahir di kota Ambon. Bapak saya meninggal ketika saya kelas 1 SMP. Usia berapa? 13 tahun kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu belum balik. Kalau anak-anak sekarang kayaknya masih udah 13 tahun kayaknya udah balik ya. Saya balik dulu usia 17 tahun. Usia 17. Jadi anak-anak sekarang kayaknya kelas 6 SD atau SMP kelas 1 itu udah pada menstruasi atau udah pada mimpi basah. Jadi udah balik. Jadi dulu saya anak yatim lah hitungannya. Walaupun SMP itu ukurannya anak-anak. Kan belum balik ya. Jadi masih anak yatim. Jadi bapak saya meninggal usia 13. Semenjak itu saya punya adik 2 orang. Semenjak itu saya tinggal bersama ibu saya dan juga adik-adik saya. Kita nggak punya penghasilan. Tinggal di Ambon sana. Lalu ibu saya mulailah banting tulang kerja apapun yang dikerjakan. Jualan rujak, jualan nasi kuning, jualan apapun dijual itu, jualan baju dari rumah ke rumah, kasih kreditan, nanti saya yang nagih. Wah, itu dilakukan dan ibu saya kecapean ya. Capek sekali. Saya melihat itu ketika saya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, 3 tahun saya tinggal bersama ibu saya. Saya lihat banyak dari tadinya ketika ada suami ya terawat, ketika ada suami bahagia, ketika suami nggak ada tuh ternyata berat ya. Mulai banyak kerutan di dahinya, banyak capek lah orangnya itu, wajahnya capek. Jadi kusam gitu. Dan saya nggak tega untuk menjadi beban hidup keluar. Lalu saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Usia 16 tahun saya merantau ke Jakarta, SMA kelas 1. Lalu saya nggak punya tujuan yang didatangin, nggak punya tempat untuk berteduh di Jakarta, nggak punya orang untuk yang siapa yang mau mendatangi, nggak ada. Jadi ya intinya datang aja lah ke Jakarta untuk merantau hanya karena tidak ingin menjadi beban. Tapi saya punya keyakinan bahwa innallaha ma'ana, insyaallah Allah bersama saya. Allah bersama saya, Allah tidak akan menelantarkan. Allah pasti akan menjaga. Itu keyakinan yang selalu saya bawa. Allah pasti akan menjaga kalau kita ingin niat baik, melakukan hal baik, membantu orang. Masa sih kita disusahin terus gitu? Pasti akan ada berhasilnya. Saya punya keyakinan itu. Intinya di usia 17 tahun kalau saya belum bisa membiayai hidup sendiri atau hidup keluarga, minimal saya tidak menjadi beban keluarga. Itu prinsip. Saya keluar dari rumah, saya pamit sama orang tua, biar orang tua saya, ibu saya lihat adik-adik saja, biar saya cari uang sendiri. Lalu saya titip ibu ke adik-adik. Lalu saya berangkat ke Jakarta untuk memulai proses transformasi. Nah, saya berpikir, apakah saya ini bisa jadi orang sukses? Saya ini terlahir dari keluarga yang bukan orang kaya. Saya ini, ayah saya penjahit, ibu saya jualan makanan di depan rumah. Apakah saya bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang yang punya ini, punya itu? Alhamdulillah hari ini ternyata saya bisa bikin pondok pesantren. Mobil saya juga ya nggak jelek-jelek amat. Hari ini saya kemana-mana bawa Alphard sama Expander. Terus bisa beli rumah, bisa bangun pondok, bisa bangun masjid. Ternyata bisa. Nah, dulu saya itu bertanya-tanya, apakah bisa kita tuh sukses sedangkan kita terlahir dari orang yang biasa-biasa saja. Nah, lalu saya ketemu materi ini. Ya, ini ilmunya sangat bagus sekali. Pertanyaan yang harus kita jawab, apakah semua orang itu terlahir cerdas, pintar, sukses gitu? Atau sukses itu tergantung apa? Nah, itu pertanyaan penting. Next. Nah, saya kalau bilang next nanti slide-nya bergeser. Saya mau cerita, ada orang namanya Winston Churchill. Dia adalah Perdana Menteri Inggris ketika Perang Dunia Kedua. Yang uniknya adalah dia dulu ketika dia di sekolah dasar, ternyata dia itu tertinggal kelas.
dan dia harus mengulangi sekolah dasarnya. Bahkan di kelas itu dia termasuk orang yang bodoh dan dia ditempatkan di kelas yang paling rendah, paling bodoh. Jadi Winston Churchill ini anak yang bodoh, bukan orang pinter, tapi yang menarik adalah ketika dia dewasa itu berubah dan dia akhirnya bisa jadi Perdana Menteri. Saya waktu di sekolah di Ambon, SMP itu ya, ada 41 atau 42 siswa dalam satu kelas. Dulu zaman saya itu pakai raport, lalu per semester, bukan semester dulu, per cawu itu ada pembagian raport, dan biasanya itu ada 3 cawu 1, cawu 2, cawu 3. Itu biasanya nilai saya itu urutan ke 40 atau 41 atau 42, paling akhir, paling bodoh. Jadi, nah Winston Churchill pun berubah gitu. Jadi ini bukan jangan dijadikan dalil ya bahwa berarti kita di kampus bodoh nggak apa-apa. Ya, tapi ya kalau sekarang bodoh nggak apa-apa, tapi kita harus bisa berubah. Nah, Winston Churchill orang yang berubah. Yang kedua, next, bukan hanya Churchill, kita lihat lagi. Orang berikutnya, Beethoven. Ini orang yang ketika dia belajar di piano, itu gurunya bahkan mengatakan, kamu tuh komposer yang hopeless. Kamu nggak bisa main piano. Kamu tuh bodoh. Gitu. Tapi pada akhirnya di masa tua, dia menuliskan 5 simfoni terbesarnya, dan dia menjadi komposer atau komponis terkenal, bukan hanya di negaranya, tapi di seluruh dunia. Padahal dulu dia dikatakan oleh gurunya, dia orang yang bodoh, orang yang nggak bisa ngikutin pelajaran. Tapi orang ternyata bisa berubah. Next. Berikutnya lagi, ada orang gurunya, Albert Einstein. Albert Einstein itu ketika dia sampai kelas 3 SD, dia itu mengidap penyakit namanya disleksia. Sehingga dia itu nggak nyambung, kalau diajarin itu di kelas dia mikir sendiri, ngomong sendiri, ya dia dianggap gila lah. Sampai kemudian dia dianggap secara akademis tidak normal Einstein. Tapi pada akhirnya teman-teman kita tahu bahwa Albert Einstein menjadi orang yang penerima Nobel, dia bisa menciptakan teori atom, kekekalan energi. Dia membuat dan dia menjadi orang luar biasa ya secara akademis. Padahal dulu dia nggak pinter. Begitu pula Michael Jordan, dia ketika di SMA dia dikeluarkan dari tim basket SMA. Dia dikeluarkan dari tim basket, bayangkan, karena gurunya bilang kamu nggak berbakat. Tapi setelah dia berlatih terus-menerus, dia menjadi pemain NBA yang memenangkan the best NBA player itu 5 tahun berturut-turut. Chicago Bulls, ya bagi teman-teman yang mungkin tak lahirnya tahun 80-an tahu pasti. Zaman-zaman Michael Jordan, Dennis Rodman, siapa lagi tuh? Mereka di Bulls itu ya. Jadi luar biasa. Padahal dulu dia dikatakan orang yang nggak bisa main basket. Termasuk Walt Disney. Jadi Walt Disney itu adalah orang yang yang dipecat. Jadi Walt Disney itu dulu bekerja di kantor redaksi majalah gitu. Tugasnya dia adalah animator. Jadi dia membuat animasi dan dia dipecat. Kata bosnya, kamu nggak punya imajinasi, gambarnya salah-salah, nggak bisa berkreasi. Jadi dia dipecat di kantornya gara-gara dia nggak punya imajinasi. Tapi setelah dia keluar ternyata dia bikin Disneyland. Di dalam Disneyland itu dia bikin ada tikus-tikus yang pakai baju orang, dia kasih nama Mickey, bebek-bebek yang pakai baju orang dikasih nama Donald. Dia bikin putri salju. Terus yang menariknya lagi, kalau teman-teman sekarang hari ini suka nonton film Marvel, ada Iron Man, Avenger misalnya, ada Thor, ada Hulk, di mana Marvel itu menceritakan bahwa dunia itu multiverse. Multiverse itu artinya bertahap-tahap gitu ya. Sama seperti kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam misalnya alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ya dialah Allah yang menciptakan langit itu berlapis-lapis, ada 7 lapis. Sama Marvel itu mengatakan bahwa konsep dunia itu tidak universe. Universe itu begini, ini satu, ini universe. Di sini Amerika, di sini Indonesia, ini universe. Tapi dia multiverse. Multiverse itu berarti ada dunia di sini lagi, seri yang lain ada dunia di sini lagi, dan itu multiverse. Thor itu ada di sini, makanya nanti kalau nonton No Way Home-nya Spider-Man, itu akan ketemu Spider-Man-nya ada 3 dari dunia yang berbeda-beda. Jadi dimensi itu, ya kalau menurut saya sih, ya lebih make sense multiverse. Karena dalam Al-Quran begitu, langit itu dimensinya berlapis-lapis, jadi ada dimensi-dimensi yang berbeda. Nah, jadi yang menarik adalah ketika kita nonton Spider-Man, itu kita dibuat berimajinasi banget gitu ya.
Dan teman-teman tahu nggak yang punya Marvel itu siapa? Walt Disney. Orang yang dipecat gara-gara dibilang nggak punya imajinasi. Jadi Marvel itu anak perusahaannya dari Disney. Luar biasa. Jadi orang itu bisa berubah atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Adalah bisa. Jadi Allah itu akan merubah nasib kita. Kalau kita terlahir keluarga kita bukan orang kaya, tapi kita bisa kaya kok. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Orang tua kita bukan pengusaha, tapi kita bisa jadi pengusaha sukses. Bisa, sangat bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Misalnya dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Ar-Ra'd itu Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum tidak akan Allah rubah. Berarti konsepnya yang merubah nasib itu Allah. Ya, tapi Allah tidak akan merubah nasib orang hatta sebelum atau kecuali dia merubah dirinya terlebih dahulu. Berarti ada syarat dari sebuah perubahan. Perubahan itu adalah kuasa Allah dan Allah memberikan syarat kepada kita kalau kita ingin nasib kita berubah, kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Tapi pertanyaan yang penting yang harus kita jawab adalah bagian mana dari diri kita yang paling pertama harus kita rubah sebagai syarat agar kita merubah nasib kita. Dan jawabannya adalah mindset, pikiran. Ada pikiran. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, kita harus merubah pikiran kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa keluar dari nasib kita hari ini dengan menggunakan cara berpikir yang sama yang membuat kita punya nasib sekarang kayak begini. Kita nggak bisa keluar dari masalah dengan menggunakan cara berpikir yang membuat kita masuk ke dalam masalah. Maka kita harus menggunakan cara berpikir baru untuk mendapatkan hasil yang baru. Maka hal yang pertama, rubah cara berpikir. Nah, pikiran apa sih yang kita rubah kalau kita mau jadi pengusaha sukses? Next, kita lihat. Nah, ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya. Kita harus punya yang namanya growth mindset. Mindset yang bertumbuh. Ternyata mindset itu ada dua. Next. Ada namanya mindset growth. Next, ya. Ada namanya, next lagi. Ada namanya mindset growth dan ada namanya mindset fix. Fix mindset dan growth mindset. Orang kalau mau sukses, dia harus punya growth mindset. Nah, ada orang yang berpikir itu, dia punya mindset seperti tumbuhan. Bahwa dia berpikir bahwa saya bisa bertumbuh, saya bisa berkembang. Tapi ada orang yang punya pikiran bahwa mindset atau pikiran itu seperti batu, tidak bisa berkembang. Nah, orang-orang yang punya pikiran bertumbuh, pikiran berkembang, maka kehidupan mereka akan bertumbuh, bisnis mereka akan bertumbuh. Jadi kita hanya akan bertumbuh kalau pikiran kita bertumbuh. Kalau kita pikiran tidak bertumbuh, tidak berkembang, maka tentu saja juga bisnis kita, kehidupan kita tidak akan bertumbuh. Maka mau mulai perubahan nasib, mau jadi pengusaha sukses, mulailah dengan memiliki mindset sukses, mindset yang membuat kita bertumbuh. Next, berikutnya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh orang namanya Carol Dweck. Dia menemukan bahwa mindset itu ada dua jenis, ada mindset tetap dan ada mindset berkembang. Nah, kita lihat nih, kita mindsetnya yang mana. Next lagi. Nah, mindset yang tetap itu adalah orang-orang yang ciri-cirinya adalah dia pengen terlihat pintar dan dia akan melakukan apapun agar dia terlihat pintar. Itu salah satu cirinya. Sedangkan orang yang mindsetnya berkembang, dia adalah orang yang fokus pada usaha, belajar, usaha. Ketika dia jatuh, dia fokus pada usaha lebih keras. Tapi ketika orang yang fix mindset, dia ketika dia jatuh, dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang lain atau membuat orang lain terlihat lebih jelek. Misalnya dia dapat nilai jelek, misalnya di kuliah, dapat nilai 40 dari 100. Dia akan mengatakan, gue masih mending. Tuh, dapat 20. Itu orang yang fix mindset. Nah, jadi dia akan melakukan apapun agar terlihat pintar. Nah, kita lihat seperti apa sih fixed mindset dan growth mindset itu. Next. Nah, Carol Dweck melakukan penelitian terhadap anak-anak kelas 7 atau kelas SMP kelas 1. Jadi ketika kita masuk SMP kelas 1 itu kalau zaman saya dulu ada namanya NEM. Nilai Eptanas Murni kalau nggak salah. Nah, satu kelas itu biasanya nilainya NEM-nya itu hampir sama. Nah, dia membuat penelitian di satu kelas yang nilainya hampir sama, kecerdasannya hampir sama. Tapi ada orang yang growth, ada yang fix. Nah, di sini dia menilai di mana pekerjaan dan pelajaran makin sulit. Di SMP makin sulit. Lalu Dweck menilai siswa dengan skor prestasi yang sama. Jadi awalnya itu sama, nilainya sama. Ternyata pola pikir siswa yang fix mindset, mereka terfokus pada nilai, sedangkan siswa yang growth mindset, mereka
mengatakan belajar lebih penting daripada mendapatkan nilai bagus. Sehingga nilai matematika secara dramatis, anak-anak yang growth mindset itu akan bertumbuh dan berkembang. Jadi begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, orang kalau growth mindset, itu kalau dia ketemu masalah, biasanya dia fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Sedangkan orang-orang yang fixed mindset, itu ketika ketemu masalah, itu dia ngulang-ngulang aja tuh, dia ungkit-ungkit lagi tuh, karena gara-gara lu sih, lu kan dulu yang begini. Nanti bahas lagi, oh ini terjadi karena lu. Ini dia balik lagi. Jadi dia fokus pada, dia bukan fokus pada masalah, tapi dia bukan fokus pada solusi, tapi fokus pada masalah. Orang-orang growth mindset, mereka ketika ketemu masalah, ya udah mereka memahami bahwa ini ada masalah, ya ini mau digimanakan lagi, ya udah sekarang kita ubah pikiran kita, fokus pada solusi. Nah, ketika kita hidup punya teman orang yang fixed mindset, udah dia nggak fokus pada solusi itu, dia akan ungkit lagi itu masalahnya, tapi dia nggak berkembang. Nah, itu dia akan hidup dalam sakit hati, hidup dalam kebencian, hidup dalam tidak bertumbuh. Dia nggak move on. Dia nggak move on. Nah, itu salah satu ciri orang yang fixed mindset. Next. Fixed mindset, dia akan dia berpikir bahwa pintar itu dari sananya. Kalau dia harus bekerja keras, berarti dia nggak pintar. Sedangkan growth mindset, dia berpikir bahwa kerja keras itu adalah kunci. Kalau dia terpukul, kalau dia jatuh, kalau dia hancur, maka dia akan berpikir saya harus bekerja lebih keras. Sedangkan fixed mindset, ketika dia jatuh, dia nggak belajar lebih keras, tapi dia berusaha untuk menyalahkan, berusaha untuk mencari alasan. Itu fixed mindset. Nah, orang nggak bisa bertumbuh ketika fixed mindset. Maka kita harus punya kemampuan mindset bertumbuh, mindset growth. Next lagi. Kita lihat. Next. Ya. Carol Dweck kemudian melakukan riset terhadap anak-anak SMP. Siswa dengan mindset fix berpikir bahwa kemampuan mereka akan menjaga mereka. Ketika mereka gagal, mereka akan sedih, hancur. Orang-orang yang fix mindset itu ketika jatuh, ketika gagal, dia akan mudah hancur. Dia akan semakin dalam kesedihan. Karena dia akan menyesali terus-menerus. Karena yang dia lihat itu masalahnya. Kenapa aku jatuh? Kenapa aku? Ini dia begitu terus. Sedangkan siswa atau orang yang growth mindset, ketika dia gagal, mereka akan cenderung bekerja lebih keras. Nah, akhirnya orang-orang yang punya mindset berkembang, pada akhirnya mereka akan memiliki kehidupan atau nilai di sekolah yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang punya fixed mindset. Nah, jadi ini Dweck melakukan penelitian ini di sekolah, tapi di dunia bisnis atau dunia bekerja itu sama. Orang yang punya fixed mindset selalu mengungkit, selalu dia nggak punya resep untuk bangkit ketika punya masalah. Resepnya dia nggak ada. Akhirnya dia hanya menyalahkan, dia menyesali, dia lihat masalah itu terus. Masalah itu kenapa itu menyakitkan hatinya? Dia lihat masalah itu terus. Sedangkan orang-orang yang growth mindset, mereka move on, mereka melihat solusi. Mereka tidak membenci orang, mereka melihat solusi, dan mereka selalu menyalahkan diri sendiri, mereka bekerja keras. Oke, next lagi berikutnya. Maka fixed mindset itu dia menyembunyikan kesalahan dan sembunyikan kekurangan. Kalau teman-teman nonton Nobita itu anak yang ya ketika saya kelas 4 SD, dia masih 4 SD. Sekarang anak-anak saya sudah SMA, dia masih 4 SD. Jadi Nobita itu dia sering kali dapat nilai jelek 0, 10 dari 100. Dan dia suka menyembunyikan. Dia ngumpetin di grid, ada kadang ditanam di bukit belakang sekolah gitu, kadang-kadang diumpetin di dalam buku-bukunya. Nah, ini fixed mindset. Orang yang ketika hasilnya jelek, dia nggak akan menyampaikan, dia akan menyembunyikan. Tapi orang yang growth mindset, ketika hasilnya jelek, dia akan menghadapi kekurangan, memanfaatkan kesalahan-kesalahan itu untuk membuat dirinya bertumbuh lebih lagi. Bertumbuh lebih lagi. Nah, jadi orang yang bisa bertumbuh adalah orang yang punya growth mindset. Next lagi kita lihat. Dweck melakukan penelitian kepada anak-anak siswa kelas 4 di lab dan diuji dengan tutup elektroda. Jadi kalau teman-teman pernah nonton X-Men yang ada Profesor Xavier itu ya, dia pakai tutup di kepala, nah seperti itu kurang lebih tutupnya. Terus mereka ditutup terus dikasih pertanyaan-pertanyaan sulit di komputer. Setelah menjawab, mereka menunggu sebentar untuk melihat apakah jawaban mereka benar atau salah. Setelah beberapa detik, mereka belajar apa jawaban yang benar. Nah, gelombang pikiran siswa yang fixed mindset itu fokus pada
mana yang benar dan mana yang salah. Itu selalu lihat mana yang benar, mana yang salah, seharusnya begini, seharusnya begitu, seharusnya begini. Tapi gelombang pola pikir siswa yang growth mindset itu menunjukkan perhatian yang lebih kuat pada solusi atau mana jawaban yang benar. Nah, gitu. Jadi orang growth mindset itu cepat bertumbuh, cepat move on. Orang fixed mindset itu ketika sakit, disakitin, dihianati, wah, itu butuh waktu bertahun-tahun agar dia bisa recovery. Dramanya lama, itu dramanya lama. Ini jadi kalau mau jadi pengusaha banyak drama, banyak baper itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan sukses, berat. Nah, next. Nah, orang-orang yang growth mindset, mereka lebih fokus pada kerja. Jadi, mereka percaya bahwa potensi seseorang itu bisa diukur, dan mereka bertujuan untuk menerima masukan dari orang lain. Ketika mereka menerima nilai rendah, mereka, maaf ini orang-orang yang fixed mindset, ketika mereka menerima nilai rendah, berarti mereka merasa tidak pintar. Nah, sehingga ketika mereka gagal, orang-orang yang fixed mindset, mereka akan cenderung merasa cemas. Sedangkan orang-orang yang growth mindset yang berikutnya, mereka fokusnya pada usaha. Kalau yang fixed mindset tadi pada performance atau pada hasil, mereka fokus pada hasil. Sedangkan yang growth mindset, mereka fokus pada proses, pada learning-nya, belajar lebih keras. Mereka memiliki mindset berkembang, cenderung untuk menciptakan tujuan belajar terus-menerus. Mereka fokus untuk bisa menguasai dan punya kompetensi. Mereka belajar dan bekerja terus-menerus. Nilai mereka sekarang atau omset mereka sekarang mencerminkan bagaimana mereka melakukannya sekarang, dan itu tidak menunjukkan masa depan. Mereka kalau mau masa depan lebih bagus, mereka akan berpikir untuk bekerja, belajar lebih keras. Nah, jadi menciptakan tujuan untuk belajar itu ternyata membukti meningkatkan kinerja dan mengurangi emosi kecemasan. Orang-orang yang growth mindset rata-rata mereka nggak cemas karena kadang-kadang orang tuh cemas dengan hasil. Seharusnya kita nggak perlu cemas dengan hasil. Yang harus kita cemaskan adalah kalau kita tidak bekerja dengan baik. Jadi ibaratnya begini, jangan cemas dengan rezeki, karena rezeki itu Allah sudah atur. Kalau kita nggak dapat rezeki, berarti kita yang susah diatur. Kita harus cemas kalau kita tuh susah diatur. Kita harus cemas kalau kita tuh nggak kerja dengan benar. Kita harus cemas kalau kita tuh nggak melakukan sesuatu dengan baik. Kita harus cemas kalau kita tuh banyak malas-malasan. Kita harus cemas kalau kita tuh banyak penundaannya. Kita harus cemas kalau kita tuh misalnya tidak taat, banyak maksiat. Itu kita harus cemas. Dan kita nggak perlu cemas apakah nanti akan berhasil, apakah ini nanti akan gol, nggak perlu dicemaskan dengan itu. Itu wilayah Allah. Itu wilayah hasil. Nah, tapi orang fixed mindset, mereka khawatir dengan hasil. Mereka cemas. Sehingga mereka kadang-kadang tuh sampai berkeringat atau menunggu. Itu nggak bisa membuat mereka gelisah, nggak bisa tidur. Dan itu mengganggu kinerja. Karena kegelisahan, hatinya nggak tenang, itu mengganggu kinerja. Maka kalau teman-teman masih fixed mindset, merasa masih fixed mindset, nggak akan pernah berhasil kalau kita belum merubah jadi growth mindset terlebih dahulu. Next. Recovering dari kegagalan. Siswa atau orang yang mindsetnya fix tidak memiliki resep untuk pulih dari kegagalan. Dan sebaliknya, ketika mereka gagal, mereka menyerah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan mereka mencoba untuk menjadi lebih superior dengan cara yang lain. Ya, bahkan dengan menjatuhkan orang lain. Berbeda dengan orang yang growth mindset. Orang growth mindset ketika mereka gagal, mereka akan berusaha bekerja lebih keras. Nah, kita yang mana? Pasang mindset yang mana? Next. Nah, mindset seseorang itu bisa growth dan bisa fix itu dari mana berasal? Ternyata berasal dari dua. Yang pertama lingkungan, maka benarlah kata Rasulullah. Mau lihat orang tuh lihat siapa dia bergaul. Maka pergaulan kita tuh benar-benar harus dijaga. Pergaulan itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Jadi pergaulan kita dijaga. Kita bergaul dengan siapa? Bergaul dengan penjual minyak wangi kah? Atau bergaul dengan atau dengan tukang besi? Maka mindset kita itu berasal dari pergaulan. Dan yang kedua, mindset kita itu berasal dari self-talk atau kata-kata yang sering kita keluarkan pada diri kita. Misalnya, aku tuh orangnya penakut. Itu jadi mindset. Aku tuh orangnya nggak bisa kalau ngomong di depan orang. Itu jadi mindset. Aku tuh kalau nawarin sesuatu, kalau ditolak tuh aku jadi kayak, aduh hancur hatiku. Itu jadi mindset. Nah, maka kita harus merubah kata-katanya, kata-kata positif. Kata-kata positif. Jangan mencaci maki, jangan merendahkan diri sendiri. Tapi kita harus menguatkan diri kita. Aku pasti bisa.
Walaupun aku belum pernah, tapi aku pasti bisa. Aku bisa belajar. Aku akan sukses. Nah, kata-kata positif itu membuat kita jadi punya mindset bertumbuh. Jadi orang-orang yang punya mindset berkembang itu yang suka menyalahkan orang lain, itu kan datang dari lingkungan. Kadang-kadang misalnya ada anak kecil jatuh gitu, lari-lari, jatuh. Kena meja, terbentur. Terus orang tuanya bilang gini, ini mejanya nakal, mejanya dipukul ya. Nah, ini dia. Anak-anak itu akhirnya belajar untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Karena diajarin mindsetnya, diajarin sama lingkungan, sama keluarga. Nah, apakah mindset bisa berubah? Bisa. Caranya kemana? Ya rubah lingkungan. Rubah lingkungan. Karena kalau kita rubah lingkungan, akhirnya kita merubah mindset. Mindset berubah, tindakan berubah, hasil berubah. Itulah mengapa tuh ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya, tentang pemuda yang sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian dia pengen bertobat, lalu kemudian dia bertanya kepada seorang pendeta dan ternyata nggak boleh, akhirnya nggak bisa, akhirnya dia membunuh pendeta itu jadi genap 100. Ketika dia ketemu orang alim bilang bisa, kamu bisa bertobat, tapi ada syaratnya. Nah, ini kenapa harus ada syarat? Ternyata syarat yang diberikan oleh orang alim adalah dia harus pergi ke desa yang baru. Karena lingkungannya, ya walaupun di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Ya, dalam hadis itu diceritakan kemudian dia diperebutkan oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Salah satunya malaikat rahmat membawa dia ke surga, malaikat azab membawa dia ke neraka. Tapi pada akhirnya Allah kemudian mendekatkan, menyuruh mengukur ya, dekat mana antara tubuhnya dia dengan desa lama dan desa baru. Kalau tubuhnya dekat ke desa baru, masukkan ke surga. Tubuhnya dekat dengan desa lama, masukkan ke neraka. Dan ternyata Allah mendekatkan tubuhnya dengan desa baru, dan akhirnya dia masuk surga. Tapi kenapa dia harus diberikan syarat, harus rubah lingkungan? Nah, pertanyaannya adalah, coba kita lihat dengan siapa sih kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan 5 orang, luntang-lantung dengan 5 orang, yang mereka punya Alphard, maka kita akan jadi kok orang ke-6 yang punya Alphard. Kalau kita bergaul dengan 5 orang, kita jalan ke sana kemari dengan orang yang hafiz Quran, maka sebenarnya itu sederhana banget. Maka mindset itu datang dari lingkungan dan dari diri sendiri. Maka kalau kita ingin merubah nasib kita, mulai dari rubah mindset datang dari lingkungan dan dari diri sendiri. Next. Nah, maka teman-teman, supaya kita bisa membentuk mindset, nah ini teman-teman harus hati-hati ketika memuji diri sendiri dan memuji anak atau memuji adik-adik yang masih kecil. Jangan pernah memuji seseorang itu karena kecerdasan atau karena kepinterannya, karena itu bisa membuat rapuh. Jadi misalnya kita punya adik kecil atau anak kecil nih, jangan bilang begini, wow kamu benar-benar pintar. Jangan puji dia karena dia pintar. Nanti dia akan pengen dipuji terus karena pintar. Nanti ketika dia nggak pintar, nggak berhasil, dia akan menyembunyikan. Karena dia nggak mau dipuji, nggak pintar. Maka pujilah seseorang itu karena usahanya. Jadi misalnya kita memuji orang begini, lihatlah seberapa baik yang kamu lakukan, kamu berhasil, kamu sangat cerdas. Itu nggak boleh. Kecenderungan kita untuk memuji anak-anak, bakat mereka sebenarnya dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan intelektual jangka panjang. Jadi hati-hati kalau punya adik atau punya anak, jangan menguji mereka karena mereka pintar, karena mereka cerdas. Terus apa yang dipuji? Next, kita lihat berikutnya. Nah, orang-orang yang dipuji karena kecerdasan, itu akibatnya adalah, pertama, mereka akan cenderung memilih tugas-tugas yang lebih mudah ketika diberikan pilihan. Kenapa? Karena mereka mau bisa berhasil, agar mereka dipuji lagi keberhasilannya. Bahkan, kecenderungan orang-orang yang dipuji karena kecerdasan, mereka bahkan akan berbohong tentang nilai atau tentang omset atau tentang hasil mereka supaya mereka tetap terlihat pintar, terlihat keren. Nah, ini orang yang selalu pengen dipuji karena dia cerdas. Nah, lalu pujinya karena apa? Next. Kalau kita memuji orang, mujilah karena usahanya. Kamu pasti sudah berusaha sangat keras. Aku suka kamu berusaha keras. Ya, kamu dapat nilai A, pasti kamu bekerja keras. Jadi kita puji seseorang itu karena kerjanya. Hasilnya apa kalau kita memuji seseorang atau memuji diri kita karena usaha? Akhirnya kita punya mindset grow. Lihat nih, kita coba next. Kita lihat. Hasil dari kita memuji, ternyata orang atau siswa yang dipuji karena usahanya, itu yang pertama, mereka memilih tugas-tugas yang lebih menantang. Karena mereka suka dipuji karena usaha mereka dalam mengalahkan atau tantangan yang mereka selesaikan. Dan yang kedua, mereka sangat menunjukkan keterlibatan sangat tinggi dalam pencapaian hasil. Jadi mereka bekerja, artinya mereka terlibat, mereka bekerja lebih keras, mereka belajar gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya,
mindset kita, mindset yang apa? Mindset yang bertumbuh atau mindset yang enggak? Maka kita nggak usah ngomong deh jadi pengusaha sukses kalau kita belum benerin diri kita terlebih dahulu, dan benerin diri kita itu dimulai dari benerin mindset. Next lagi. Nah, maka apa yang kita puji? Usahanya, perjuangannya itu yang kita puji. Strateginya yang sudah ditetapkan, dikerjakan, dia sudah memilih hal-hal yang berat, dia karena belajar terus-menerus, dia melakukan perbaikan, dia gigih, itu yang kita puji. Itu yang membuat orang nanti akan punya growth mindset. Next lagi. Nah, bagian terakhir nih. Orang-orang yang mereka yang memiliki mindset tetap memandang usaha sebagai cermin dari kecerdasan yang rendah. Sedangkan orang yang mindset berkembang melihat usaha sebagai bagian dari penting dari kesuksesan. Kerja keras berarti saya tidak mengerti. Itu kata orang fixed mindset. Sedangkan orang growth mindset berusaha lebih keras ketika mereka gagal atau menghadapi kemunduran. Orang-orang yang fixed mindset mereka mengatakan bahwa usaha itu sama dengan orang yang punya kurang kemampuan. Sedangkan yang growth mindset mereka mengatakan bahwa usaha itu sama dengan sukses. Ketika mereka sulit, mereka berusaha lebih keras. Nah, kita harus punya mindset ini dulu. Next lagi, coba kita lihat. Orang-orang ditanya tentang berhasil itu berapa persen usaha, berapa persen kemampuan. Orang-orang yang fixed mindset mengatakan usaha itu ya 35% aja. Kemampuan itulah yang harus 65%. Ternyata orang-orang yang growth mindset mengatakan enggak, 65% itu usaha. 35% ability atau kemampuan. Maka begini teman-teman, bagaimana dengan konsep ibadah kita atau konsep keberkahan yang memudahkan? Keberkahan itu datang atau pertolongan Allah itu datang hanya kepada orang yang berusaha. Jadi pertolongan Allah itu jangan kita harapkan datang kepada orang yang hanya berdoa tanpa usaha, itu nggak ada, apalagi nggak pakai berdoa. Jadi rumusnya sederhana. Pertolongan nasrum minallah itu datang, pertolongan Allah itu datang di ujung usaha terbaik optimal seseorang. Jadi ketika orang itu berusaha, kemudian dia berdoa, lalu dia berusaha sampai dia itu nggak punya tenaga lagi, nggak punya jalan keluar, nggak punya apa-apa. Nah, disitulah saat itulah kemudian pertolongan Allah datang. Nah, jadi dia fokus pada usaha, tetap usaha. Jadi Allah itu tidak membutuhkan alasan untuk memberikan rezeki kepada kita. Tidak. Allah menjamin dan tidak butuh alasan untuk membuat kita sukses. Tapi kita sebagai manusia butuh sebab untuk bisa sukses. Butuh sebab. Maka kita harus mencari dan membuat sebab-sebab itu. Maka salah satunya adalah usaha. Maka seorang seperti Thomas Alva Edison itu mengatakan bahwa sukses itu 1% jenius. 1% jenius dan 99% kerja keras. Wow. Jadi orang yang growth mindset mereka fokus pada kerja keras. Next lagi. Nah, maka growth mindset itu orang-orang yang punya growth mindset cenderung menghasilkan cara lain untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka mau mencapai tujuan pakai cara A nggak berhasil, mereka akan coba dengan cara B, cara C, cara D, Sedangkan orang-orang yang growth fixed mindset ketika mereka mencoba dengan cara A nggak berhasil, coba lagi, akhirnya mereka menyerah. Nah, orang-orang yang growth mindset mereka untuk mendapatkan hasil, mereka mencoba cara lain. Jika satu rute tidak berhasil, mereka akan mencoba rute yang lain. Mereka akan berpikir di luar kotak untuk menyelesaikan masalah karena mereka percaya bahwa mereka pasti bisa. Next. Sedangkan orang-orang yang fixed mindset, Carroll menemukan bahwa orang-orang yang fixed mindset itu menggunakan strategi yang salah. Ya, ketika mereka menghadapi masalah, mereka nggak berhasil. Akhirnya mereka coba lagi strategi yang salah. Akhirnya mereka menyerah. Nah, ini orang growth fixed mindset. Nah, bagaimana mau sukses? Ya, next lagi. Nah, implikasinya mindset itu bisa diajarkan, bisa berkembang kalau kita latih. Maka kita perlu untuk belajar bagaimana memperbaiki mindset kita. Next lagi kita lihat. Ini ciri-ciri berikutnya. Orang-orang yang fixed mindset itu sering ngomong kayak gini nih. Ini lihat, kalau ada di antara kita yang ngomong kayak gini nih, nah ini fixed mindset. Benerin dulu mindsetnya, benerin diri, baru Allah rubah kita. Nasib kita. Orang fixed mindset itu ngomong gini, apa mungkin ini bisa berhasil? Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengalaman. Nah itu. Tapi kalau growth mindset itu dia mikir gini, meskipun saya nggak memiliki kemampuan dan nggak punya pengalaman, saya akan belajar dan berusaha agar saya punya kemampuan dan pengalaman sampai saya bisa berhasil. Jadi fokus pada usaha.
Fixed mindset tuh sering bilang begini, kalau saya gagal berarti selesai. Kalau growth mindset, kalau saya gagal berarti saya harus bangkit, bertumbuh, belajar, lakukan dengan cara yang berbeda. Fixed mindset mengatakan begini, tuh kan hasilnya jelek, saya emang nggak cocok ngerjain ini. Tapi kalau growth mindset, kok hasilnya jelek, proses apa yang saya lewatkan? Saya harus gimana lagi agar lebih baik lagi? Dia selalu berpikir next, apalagi, saya perbaiki apalagi. Gitu. Next, berikutnya. Orang yang punya fixed mindset akan merasa harus terlihat pintar dan dia akan cenderung untuk menghindari tantangan, dia defensif untuk atau dapat menyerah, dia bertahan dapat menyerah dengan mudah. Kayak raksasa dia suaranya. Iya, betul sekali. Kayak raksasa. Oke, dia memandang usaha sebagai sesuatu yang sia-sia, dia mengabaikan semua feedback negatif, dan bahkan orang yang fixed mindset, dia itu nggak suka, hasad, nggak suka ngelihat orang sukses, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Ya, sedangkan orang yang growth mindset, next, growth mindset, dia akan belajar menghadapi tantangan, meskipun berat, dia akan hadapi. Dia tidak mudah putus asa, selalu fokus pada usaha, ubah lagi caranya, kalau nggak berhasil, ubah lagi. Yang ketiga, dia memandang usaha dan kerja keras itu adalah jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang keempat, dia mempelajari berbagai masukan dan kritikan. Dan yang kelima, dia selalu menemukan pelajaran dan inspirasi dari orang-orang sukses. Jadi kalau kita ngelihat orang sukses, misalnya kita ngelihat Hotman Paris misalnya, dia, kalian sampai sini banyak cincin-cincin. Nah itu, pikiran kita seperti apa kemudian ketika itu kita mengatakan, dia paling begini, dia paling uangnya begitu. Negatif, maka kita fixed mindset. Tapi kalau kita kemudian terinspirasi, wow, dia kaya ya. Aku kalau kayak gitu, aku pengen bikin masjid. Aku biar mudah-mudahan aku bisa punya banyak uang kayak begitu, biar aku bisa jadi orang, bisa bantu ibuku. Dan dia terinspirasi dengan orang sukses. Itu namanya growth mindset. Kemarin itu ada teman saya tuh, dia posting di Facebook tuh hasil uang dia jualan dalam 1 bulan, uangnya banyak banget. Terus dia videoin gitu. Tahu nggak apa komen orang di Facebook? Komen-komennya negatif. Wah, paling bukan uang sendiri. Siap-siap aja tuh didatangin orang pajak. Kenapa sih nggak komen, ya Allah mudah-mudahan aku bisa punya uang segitu. Kenapa sih nggak positif? Mudah-mudahan aku bisa amal solehnya banyak karena bisa sedekah. Kenapa? Ya Allah mudah-mudahan aku bisa dapat rezeki biar bisa bangun masjid. Kenapa sih nggak gitu? Kenapa malah kita negatif? Nah itu udah kelihatan tuh mindset yang jelek. Kita nggak akan pernah punya kehidupan yang positif kalau kita punya mindset yang negatif. Oke. Next lagi. Nah, ini bukunya Carol Dweck tentang growth mindset versus fixed mindset. Tadi sudah saya ceritakan intisarinya. Maka mau sukses, mau berhasil jadi pengusaha, benerin dulu mindset-nya. Nah, tadi teman-teman baca buku-buku tentang mindset sukses. Sukses itu 85% mindset, 15% skill. Jadi mau sukses, perbaiki dulu mindset-nya. Oke, mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini memberikan insight atau wawasan tambahan bagi kita semuanya, dan bisa membuat kita menjadi orang yang mau merubah diri agar kemudian Allah merubah nasib kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach materinya. Seru banget nih. Teman-teman, bagi yang mau tanya jawab dipersilakan ya. Mengena banget tuh Coach tadi ya. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang positif kalau mindset kita negatif. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran. Itu suaranya mute. Di unmute dulu kayaknya. Sebelumnya Ustadz, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sepia Anantasa. Saya dari mahasiswa STIA Syukriyah. Mengenai
tentang pemateri ini Ustadz. Bisa nggak Ustadz? Misalkan saya ini punya bisnis Ustadz. Bagaimana cara membentuk tim yang sangat baik Ustadz? Bagaimana tim itu, apa Ustadz lagi di jalan? Bagaimana caranya tim itu mau bergabung di bisnis kami gitu Ustadz? Solusi yang terbaik seperti apa Ustadz? Oke, bagus sekali pertanyaan. Jawabannya iya. Apa Ustadz? Jawaban, ya, jawabannya udah, gimana? Saya jawab, boleh? Sudah, boleh Ustadz, boleh. Ya. Jadi pengen membentuk tim, pengen punya banyak tim supaya orang bergabung dalam. Iya, langkah pertama adalah buatlah database calon prospek. Calon orang yang mau diajak. Setiap bulan itu harus memprospek minimal 50 orang. Jadi siapa saja tuh orang-orang yang mau kita ajak. Harus ditulis nama-namanya dong. Harus punya daftarnya dong. Kan kita nggak bisa orang bergabung, kita hanya nunggu-nunggu, mudah-mudahan ada yang bergabung, kan nggak bisa. Kita harus punya daftar calon prospek. Minimal 50 orang dalam 1 bulan. Yang kedua, setiap hari kita ketemu minimal 3 orang untuk menawarkan ide dan gagasan kita. Konsep yang kita punya. Setiap hari. Seperti orang berdakwah. Berdakwah itu ya setiap hari dia harus punya prospek. Mau prospek siapa. Dan ketemu 3 orang minimal. 3 orang minimal. Untuk menawarkan gagasan, ide, konsep yang kita bawa. Setiap hari 3 orang. Setiap hari follow up juga 3 orang. Jadi 3 orang baru, 3 orang follow up. 3 orang follow up. Follow up lagi setiap hari 3. Berarti 6 orang nih sehari. 3 orang kita sampaikan ide-ide konsep kita. 3 orang kita follow up yang kemarin. Agar kemudian bisa closing. Udah lakukan itu aja. Itu secara sederhana. Secara sederhana lakukan itu. Maka pertanyaannya saya balikin. Mbak Sepia. Itu punya nggak? Setiap bulan punya nggak? Calon prospek orang yang mau ditawarkan itu sudah ada belum? Sudah ditulis belum? Siapa yang mau saya tawarkan? Setiap hari, kemudian yang kedua, setiap hari sudah nawarin ke orang belum? Kalau kita hanya nunggu, mudah-mudahan ada yang bisa bergabung. Nggak bisa. Terus yang ketiga, sudah ditawarin nih. Orangnya nolak, pasti nolak. Nolak itu kemungkinan 80%. Jadi penolakan itu pada saat penawaran pertama, kemungkinan ditolak itu 80%. Pertanyaan yang ketiga, kita follow up nggak itu orang? Biasanya nggak bakalan di follow up. Kebanyakan orang nggak di follow up karena takut ditolak yang kedua kali. Padahal kita minimal harus 8 kali kita follow up tuh. 8 kali. Jadi seandainya apa yang kita ajak kepada orang itu, banyak orang yang langsung mau, langsung pengen, seandainya, maka kayaknya ada yang salah dengan perjuangan kita. Karena di mana-mana perjuangan kebaikan itu, ngajak orang pasti sulit. Yang mau itu sedikit. Jadi kalau kita selalu ketemu orang, ngajak langsung orang mau, selalu orang mau, kita nggak ada ditolak, wow. Itu kayaknya ngajak yang jalan-jalan yang asik-asik, itu banyak yang mau. Tapi kalau jalan kebaikan, ya karena memang surga itu mahal. Untuk mendapatkannya butuh perjuangan. Tapi tidak banyak orang yang mau untuk berjuang. Maka ketika kita nawarin bisnis juga sama, pasti banyak yang menolak. Ketiga, kita harus follow up. Sederhana berarti kan? 50-3-3 rumusnya. 50 database setiap bulan yang kita harus punya awal bulan. 3 orang dari 50 itu 3 orang ditemui atau ditelepon atau ditemui paling bagus untuk disampaikan tentang konsep dan tentang 3 orang terus follow up 8 kali. Kalau belum 8 kali jangan berhenti. Kalau sudah 8 kali baru mulai menyerah. Cari 50 orang berikutnya. Dari 50 itu kalau kita 50-3-3, insya Allah dalam 1 bulan itu kita bisa lah minimal dapat 10 tambahan baru, orang baru. Mudah-mudahan bisa dipahami Mbak Sepia. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah akan diterapkan Ustadz. Iya, semangat Mbak Sepia, semangat. Ya Ustadz. Iya. Ini baterai saya mau habis nih. Ayo lanjut, cepat. Tanya lagi, Ustadz. Ya. Ustadz, ini kan saya Adi Saputra dari Asyukriyah. Iya. Ingin bertanya. Saya pernah pengalaman Ustadz dalam kegagalan berbisnis gitu. Penjualan Ustadz, jualan kayak kecil-kecilan gitu ya. Ya. Saya pernah ngerasa gitu, nyesel gitu. Merasa pengen berjuang lagi, merasa pengen belajar lagi gitu, Ustadz. Tapi rasa pengen belajarnya itu dikalahkan oleh rasa malas, Ustadz. Gitu. Nah, saya ingin bertanya, Ustadz dulu gimana gitu melewati rasa malas-malas
sampai Ustadz Ya. bisa jadi orang sukses sekarang? Iya, terima kasih Adi yang sudah bertanya. Saya caranya sederhana. Saya menanggung beban dalam hidup saya. Jadi saya menempatkan diri saya pada keadaan kepepet. Saya menikah usia 20 tahun. Kamu usia berapa? 19. Harus menikah tahun depan. Biar kamu lebih semangat. Insya Allah. Amin, insya Allah. Saya menikah usia 21 tahun. Sekarang usia saya 39. Anak saya udah kelas 3 SMA di Gontor. Terus kelas 2 SMP di Gontor sama kelas 1 SMP di Gontor. Nah, jadi kita harus punya punya tanggung jawab. Jadi kalau kamu hidupnya nggak punya tanggung jawab, nggak punya beban, ya akhirnya kamu malas-malesan. Kamu nggak mengambil tanggung jawab soalnya, gitu. Jadi beban itu harus ada untuk membuat kita semakin bertumbuh. Jadi misalnya gini, kamu mau besarin otot lengan, ya kamu harus ada barbel. Ya. Barbel itu membuat otot lenganmu. Dalam hidup juga sama, mau membesarkan hidup kita, harus ada barbel kehidupan. Nah, cara paling sederhana, paling simpel, harus punya tanggung jawab yang kamu pikul. Kamu harus membayarin apa kayak adekmu sekolah, kamu bilang sama ibumu, "Mak, mulai bulan ini, Mak, itu sekolah adek aku yang bayar tiap bulan. Uang belanjanya aku yang ngasih tiap bulan, Mak." Berani nggak? Berani, Ustaz. Saya usia 17, saya bilang sama ibu saya, "Bu, mulai bulan ini nggak usah ngasih saya uang." Ibu saya bilang, "Kan emang ibu nggak pernah ngasih uang." Oh iya sih. Tapi saya bilang sama ibu saya nggak usah ngasih saya uang. Nah, ibu saya bilang gini, "Emang kamu punya uang, Nak?" Saya bilang, "Nggak punya, Bu. Tapi saya nggak mau nyusahin ibu." Nah, barbelnya itu. Ambil tanggung jawab, Adi. Jadilah orang yang berjuang. Kalau kamu nggak mengambil tanggung jawab, kamu akan malas-malasan terus. Ya, tempatkan dirimu dalam posisi kepepet. Nanti akan keluar kekuatan terbaikmu. Itulah the power of kepepet. Keren. Syukran, Ustaz. Apa? Oke, satu lagi mungkin? Ustaz. Halo, Ustaz. Ya. Saya Ustaz ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya Firjal Fikri dari STAI Fikriyah. Hati-hati. Jadi manggilnya apa nih? Om, kakak, bapak, apa siapa? Panggilnya bro. Ya. Jadi gini Om ya. Oh, jadi Om. Ntar pengen bayarin kos-kosannya. Jangan Om. Kakak. Jen. Apa aja Jen? Yang kamu suka aja. Apa aja boleh. Jadi Kak, sesuai dengan pemaparan materi yang tadi Kakak sampaikan tentang fixed mindset dan growth mindset gitu kan. Jadi menurut saya sesuai dengan pemaparan Kakak itu, saya ini kayaknya itu kayak fix termasuk tipe yang fixed mindset gitu Kak. Karena orang tua saya itu dulu ketika saya SD itu Kak. Tuh, dia langsung orang tuanya. Fixed mindset banget ya. Sayanya orang tua saya mengajarkan saya untuk fixed mindset mungkin Kak. Yeah. Karena dulu ketika saya SD itu kalau setiap pembagian rapot kenaikan kelas gitu. Dan itu saya nggak masuk peringkat. Itu suka melin Kak gitu. Kamu ini bodoh apa gimana? Ya. Iya itu. Iya itu dari lingkungan betul. Betulan. Nah, mungkin saya mau nanya ya gimana gitu langkah awal kita untuk menjadi pribadi yang growth mindset. Ya betul. Bagus Jen, bagus banget pertanyaan. Sebelum saya terjun ke bisnis itu kan saya harus merubah pribadi saya dulu nih. Benar. Untuk ke mindset untuk kedepannya. Nah, mau tahu dong tipsnya supaya langkah awal menjadi pribadi yang growth mindset. Kebetulan saya juga ini mau lagi buka usaha gitu Kak. Ya, bagus. Baik.
langkah pertama Zain, kamu datangin, ikutin daftar dirimu ke komunitas-komunitas pengusaha-pengusaha. Kamu harus ikut 1 atau 2 komunitas pengusaha, kalau bisa pengusaha muslim. Kamu harus masuk ke sana, bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, lebih senior, lebih sukses, lebih alim, lebih taat, lebih soleh. Kamu harus punya teman dekat sama mereka. Cari 5 orang teman dekat. Kamu harus melayani mereka dulu. Ngasih, bilang, ketemu mereka, bilang, Om, jangan Om. Babe, gue mau bantuin nih, gue pegangin ini deh, pegangin atau bawain sepatunya Babe deh, kemana aja, yang penting gue diajarin, atau gue yang sopirin deh, atau gue yang apa deh, gue bersihin mobilnya deh, gitu, atau gue nggak apa-apa, gitu. Nah, itu caranya Zen untuk harus bertumbuh. Itu ada tuh siapa tuh yang Crazy Rich, Crazy Rich, siapa namanya tuh, yang Jakarta Utara. Iya. Siapa tuh? Anggota DPR dari Nasdem itu ya. Yang dia dulu jadi sopir. Itu kan. Itu. Terus dia kan belajar tuh dari bosnya tuh. Dia setiap hari dengerin bosnya transaksi, beli minyak di mana, kirim kemana. Terus akhirnya kan dia bisa berhasil ya. Akhirnya dia bisa sukses. Ya karena memang dia bergaul setiap hari dengan orang sukses. Jadi Zen juga bisa kok jadi Crazy Rich Tangerang. Ya kan? Ya kalau belum Crazy Rich minimal crazy dulu lah. Ya kan? Rich-nya tangan. Tapi crazy dan keterusan, Kak. Iya, jadi gitu. Kamu ini tipsnya langsung praktis. Cari komunitas, kamu cari orang-orang yang pengusaha sukses. Terus punya 5 teman dekat yang kamu layanin mereka, belajar dari mereka. Prinsipnya, cara hidupnya, cara berpikir. Itulah yang membuat mau batuk-batuk terus, Zen. Rokoknya dikurangin, Zen. Ini lagi. Iya, Kak. Iya. Jadi Kak, kita kan bertiga itu lagi ngerintis, lagi buat kayak branded gitu, Kak. Iya. Cuman karena emang kita ini orangnya fixed mindset kali ya. Iya, bisa jadi, Zen. Udahlah, Mungkin. nggak ada modal. Udahlah, nggak ada modal gitu. Jadinya kendala ke situ. Jadi Itu nggak menyerah. jalan nih, ini usaha nih. Nah, itu menyerah itu tipenya fixed mindset. Nggak ada modal, ya udahlah, nggak ada modal. Itu menyerah. Ya, intinya Siap, Kak. Zen udah apa gitu. Habis ini tipsnya langsung dijalankan. Mudah-mudahan hidupnya bisa berubah. Amin. Amin. Saya doakan. Kalau udah kaya jangan lupa sama saya ya. Siapa? Guru nih, guru. Nah, saya kira Thank you, Kak. Iya, itu Pak Denny Assalamualaikum. sudah diajak tidur sama anaknya, jadi harus disudahin. Satu lagi, Coach. Iya, satu lagi terakhir. Ya, ini ada pertanyaan dari Raihana. Itu bagaimana untuk meningkatkan confidence, percaya diri, Coach? Iya, caranya berpikir positif. Orang-orang yang tidak percaya diri itu orang-orang yang selalu berpikir negatif. Berpikir negatif, jadi dia melihat orang, nanti apa kata orang, orang lihat aku jelek. Karena pikirannya itu selalu negatif. Jadi akhirnya dia jadi minder. Caranya ubah fokus, ngelihat hal-hal yang positif. Gitu. Yang pertama itu, jadi fokusnya pada hal positif. Yang kedua, harus belajar bodoh amat sama pikiran orang. Bodoh amat sama pikiran orang. Fokus aja pada usaha kita. Soal orang mikir apa, nggak usah dipikirin. Orang yang nggak percaya diri, itu karena dia mikirin apa kata orang. Itu jadi orang yang nggak percaya diri itu biasanya adalah orang yang orang yang nggak percaya diri itu biasanya adalah orang yang dia itu fokusnya malah ke pikiran orang. Harusnya kita pikir fokusnya ke kinerja, fokusnya ke presentasi, misalnya presentasi, minder. Fokus pada presentasi aja yang benar, nggak usah mikirin nanti apa kata orang, nggak usah mikirin hasilnya. Yang penting kerja yang benar. Gitu. Jadi ubah fokus dari negatif ke positif, dari fokus ke orang jadi ke kita. Udah itu aja. Insya Allah itu membuat kita lebih confidence. Yes. Suaranya hilang. Suaranya keluar nih. Suaranya Kang Denis hilang. Cek. Kedengeran, Pak? Ya, sip. Siap. Tapi itu saja mungkin teman-teman. Karena waktunya sudah cukup
malam ya. Karena kalau pertanyaan kita tuh kayaknya nggak akan habis kita gali, Coach FTSD. Mudah-mudahan ke depan bisa offline deh, Coach. Gimana, Coach? Ya, sudah biar jadi penasaran, biar pengen lagi nanti kapan-kapan lagi. Iya. Kapan-kapan kita bikin offline acaranya ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakallah khair, Coach Fitra Jaya Saleh. Mudah-mudahan tambah sukses bisnisnya, tambah berkah, panjang umur, keluarganya sehat, juga jadi bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Amin, amin. Baik, selanjutnya akan ada pengumuman buat teman-teman mahasiswa dari Hamasah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Windarto. Pada Ustadz Andi Windarto kami persilakan. Kang Denny, saya izin duluan. Siap. Iya, Coach. Makasih, Coach. Terima kasih, Coach. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Suka. Thanks, bro. Ya. Ini langsung. Coach Andi. Wih, Coach Andi. Keberatan nama Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih untuk teman-teman Hamasah ya. Yang mahasiswa aktif silahkan kalau mau meninggalkan gelanggang karena berkaitan langsung dengan teman-teman alumni. Jadi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa aktif yang hari ini sudah hadir, dan insya Allah kita akan ketemu dengan webinar-webinar selanjutnya, karena memang ini rencananya kita bikin rutin, terjadwal, sehingga teman-teman juga bisa ikut di sesi-sesi selanjutnya. Nanti kita update informasinya melalui Ustadz Dahri di manajemen kampus. Baik, selanjutnya untuk teman-teman alumni, ini kayaknya pertemuan perdana kita ya secara online, bertemu langsung, biasanya lewat chat. Apalagi yang sering menyapa tuh Bang siapa nih di grup itu, Pak Ari Mahfuzi ya. Iya, yang mana itu? Hadir nggak? Ada pengen banget ketemu ya, pengen silaturahim. Karena secara nggak langsung yang menghidupkan grup kan sebenarnya beliau juga. Nah, itu jadi PR buat kita juga sebagai pengurus. Alhamdulillah nih malam ini bisa ketemu dengan teman-teman alumni yang ikut join malam ini. Karena memang ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Yang pertama terkait dengan aktivitas kita sebagai pengurus, nih aktivitas kami sebagai pengurus sesuai yang disampaikan oleh Pak Iwan sebagai Wakil Ketua Hamasah, dan tadi ada Pak Ian Sofyan juga sebagai Ketua Hamasah. Masih join apa enggak beliau? Siap. Jadi insya Allah ini acara pengennya kita bikin rutin. Pengennya kita pengen gitu. Karena emang manfaatnya banyak sekali seperti yang kita rasakan hari ini. Antusiasmenya, terus kehadiran dan lain sebagainya tuh memang menggambarkan bahwa kita benar-benar orang-orang yang haus ilmu lah istilahnya. Jadi rencananya kita akan lakukan secara terjadwal, tapi untuk menuju ke arah situ paling nggak kita memang harus ada effortnya. Jadi kalau memang ingin ini dilanjutkan secara terjadwal, kita minta teman-teman alumni untuk istilahnya menghidupkan menghidupkan kepengurusan serta menghidupkan kas alumni. Nah, itu poinnya tuh. Gimana Pak Wakil Ketua, setuju apa enggak? Setuju. Jadi ini agenda hari ini sebagai pemancing teman-teman sekalian, bagaimana agar forum alumni itu tidak hanya sebagai forum nge-share broadcast, nge-share jualan dan lain sebagainya, tapi kita juga mendapatkan manfaat dari forum yang kita buat secara berjamaah. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan forum ini sehingga itu bisa mendapatkan, kita masing-masing bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari forum alumni yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman kita sama-sama ingin mengadakan acara-acara ini seperti hari ini secara kontinu dengan pembicara-pembicara yang kompeten, yang sudah
terkenal dan lain sebagainya, ya kita memang harus ada musababnya, harus ada ikhtiarnya, salah satunya dengan menghubungi Bu Samsiah sebagai bendahara Hamasa untuk mensupport pengurus sehingga kita bisa mengadakan acara-acara seperti ini di lain kesempatan. Nah, kemarin selain coach FJS, Coach Fitra Jaya Saleh, kemarin sempat juga Anda menghubungi Ahmad Ghazali. Beliau kan finance, ahli di bidang finance ya, ke finance keluarga dan lain sebagainya. Sehingga itu kayaknya juga bisa bermanfaat buat teman-teman karena sebagian besar dari kita kan sudah berkeluarga. Kecuali Denny sudah ya, Nis ya, sudah berkeluarga. Jadi itu kayaknya bermanfaat nih karena kondisi kita hari ini dalam kondisi pandemi dan lain sebagainya, usaha terpukul, kantor mungkin ada pengurangan, layoff dan lain sebagainya, sehingga kita juga perlu menata keuangan kita. Nah, salah satu solusinya kita undang konsultan keuangan keluarga agar kita punya gambaran yang menyeluruh bagaimana mengoptimalkan anggaran keluarga. Tapi sekali lagi yaitu perlu support teman-teman alumni sekalian. Bagaimana kalau kita pengen itu diadakan, ya pasti ada apa istilahnya, sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu yang selanjutnya terkait dengan jejaring alumni ini, karena Asukriya hari ini sudah memiliki 5 jurusan ya. Nah, ini nggak hafal satu persatu, tapi paling nggak 5 jurusan ini pasti setiap tahun memproduksi alumni. Nah, ini atau Ustaz Jamal tadi, seluruh data dari manajemen terkait dengan alumni itu hampir 1000-an kalau nggak salah, 1000 alumni. Dan ini kalau kita bicara konektivitas kan yang tergabung di grup WhatsApp baru sekian ratus orang. 200. Dan apalagi keterbatasan grup kan memang tidak memungkinkan semua alumni itu bisa terkoneksi dalam satu wadah. Untuk itu maka perlu dibicarakan bagaimana caranya agar semua alumni itu bisa terhubung dengan forum Hamasa. Nah, kemarin ada dari IAT juga kontak aneh minta ADAT, kan aneh belum sempat balas tuh kalau nggak salah Bovi namanya. Jadi aneh minta teman-teman dari masing-masing jurusan yang hari ini hadir, mohon segera berkomunikasi dengan teman-teman jurusan masing-masing untuk menunjuk PIC alumni di masing-masing prodi, alumni prodi ya. Jadi nanti kita buat grup khusus yang isinya adalah PIC masing-masing jurusan agar semua jejaring alumni itu bisa terhubung. Semua prodi, 5 prodi yang ada, semua alumninya bisa terkoneksi dengan Hamasa. Agar kita bisa lebih optimal memberdayakan alumni dan alumni juga bisa mendapatkan manfaat optimal dari Hamasa. Itu 2 pengumuman penting yang mungkin Anda bisa sampaikan. Nanti bisa dicatat nomor Ane untuk teman-teman alumni masing-masing jurusan yang sudah menunjuk PIC-nya, nanti bisa kontak Ana di nomor 0812, Ana catat di chat ya, 0812 8975 4406. Itu nomor Ane, silahkan dicatat untuk teman-teman alumni yang merasa belum mempunyai perwakilan PIC alumni masing-masing prodi, silahkan ditunjuk, nanti didiskusikan di grup alumni masing-masing. Nanti ketuanya, ketua PIC-nya untuk segera menghubungi Ane sehingga kita bisa bikin grup pengurus di masing-masing prodi, alumni prodi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Denis. Nanti kita sambung di grup WhatsApp untuk diskusi lebih intens sambil menunggu kontak dari teman-teman prodi alumni masing-masing jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, siap. Ini 85 alumni semua Pak Andi. Kayaknya ada yang mahasiswa sih. Iya. Atau ada yang kuliah lagi mungkin ya seperti itu. Kuliah lagi kayaknya mah. Pengen di ospek sama Pak Iwan kali ya. Beda ospeknya sama sekarang. Terima kasih Pak Wakil Ketua sudah hadir malam ini. Siap. Ya. Siap. Silakan. Udah nggak ada lagi Pak Andi ya rangkaian acaranya? Cukup. Insyaallah. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya, atas waktunya. Mudah-mudahan acara malam hari ini mendatangkan banyak berkah dan manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhaqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwe, besok minta rekamannya ya. Siap, Komandan. Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya close ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Allahu Akbar. Bu Samsiah, dicek rekeningnya, Bu. Enggak, tadi kenapa nggak dibicarain sekalian ya untuk iurannya itu? Iya, Bu, nanti kalau udah kebentuk nanti di masing-masing prodi, insya Allah kita lanjutkan. Oh gitu. Iya. Oke lah. Oke, saya live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya close ya.